Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang penelitian dinamika manajemen diri pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Kenalan dulu yuk. Nih, ada beberapa anggota dari kelompok 9. Yang pertama Nurul Anissa, Nazla Atila Jilan, Merinda Silvia, Kindi Nurharuni Pohan, Ica Agustina, Afrizal Rangkuti, Rizky Wulandari Simanjuntak, dan Suci Ridona Asrani. Nah, dalam kesempatan ini kami akan membahas proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Nah, bab 1 itu membahas tentang pendahuluan, bab 2 membahas tentang tinjauan pustaka, bab 3 membahas tentang metode penelitian. Baik, kita masuk ke dalam bab 1. Bab 1 terdiri atas 5 bagian. Nah, yang pertama atau A, latar belakang. Mahasiswa merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Masa mahasiswa meliputi rentang usia 18 atau 19 tahun sampai usia 24 atau 25 tahun. Pada jenjang sekolah, kita tidak mengenal istilah-istilah seperti indeks prestasi kumulatif atau IPK, satuan kredit semester atau SKS, skripsi, dosen, dan jam kuliah yang relatif singkat. Mahasiswa yang mengikuti organisasi akan lebih sibuk karena selain kuliah, mereka juga harus melaksanakan program kerja yang telah disusun dalam organisasinya. Adanya organisasi dalam kampus menjadikan mahasiswa yang memiliki kemampuan di luar akademik, keterampilan atau soft skill. Saat ini kemampuan akademik atau intelektual belum bisa menjamin seseorang dapat meraih sebuah kesuksesan dikarenakan kemampuan intelektual atau hard skill hanya menyumbang 20% dari pencapaian keberhasilan dan prestasi seseorang. Sementara 80% sisanya didapatkan dari kemampuan, keterampilan atau soft skill. Organisasi juga dibutuhkan karena tugas mahasiswa tidak hanya belajar dan sibuk dengan tugas-tugas, melainkan juga membumi di masyarakat. Selain itu, juga memberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang hebat. Bukan hal yang mudah menjadi mahasiswa yang aktif dalam organisasi, karena mereka harus bisa mengelola waktu dengan efisien dan memiliki energi yang lebih banyak. Mereka memiliki peran ganda sebagai mahasiswa dan juga sebagai aktivis organisasi yang dituntut untuk dapat mengatur waktu yang dimiliki supaya dapat menghadapi tugas-tugas kuliah maupun kegiatan dalam organisasi. Banyak tuntutan tanggung jawab dari kewajiban yang harus dihadapi dan dijalankan oleh mahasiswa dalam aktivitas perkuliahan, seperti kewajiban dalam mengerjakan tugas-tugas akademis dan mengembangkan potensi kemahasiswaannya melalui kegiatan-kegiatan positif di luar jam akademik perkuliahan. Tak jarang, problematika dan dinamika manajemen diri antara perkuliahan dan organisasi menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas. Dengan demikian, kemampuan manajemen diri sangat diperlukan untuk mahasiswa yang aktif berorganisasi. Kewajiban dalam mengerjakan tugas-tugas akademis dan mengembangkan potensi kemahasiswaannya melalui kegiatan-kegiatan positif di luar akademik perkuliahan. Tak jarang, problematika dan dinamika memanajemen diri antara perkuliahan dan organisasi menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas. Dengan demikian, kemampuan memanajemen diri sangat diperlukan untuk mahasiswa yang aktif organisasi. Manajemen diri pernah diteliti oleh Khairunisa tahun 2016. Manajemen diri yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja, kuliah dan organisasi yaitu dengan menyusun jadwal kegiatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Nah, manajemen diri adalah kegiatan seseorang ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya baik secara kognitif, afektif maupun konatif untuk mencapai tujuannya. Lalu ada manajemen diri adalah ketika seorang mampu mengendalikan dirinya baik secara
kognitif, afektif, maupun konatif untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan realitas di atas, maka muncul permasalahan, yaitu bagaimana mahasiswa yang aktif berorganisasi dapat memanajemen dirinya baik secara pikiran, perasaan, dan perilakunya agar dapat menghadapi dinamika antara manajemen perkuliahan dan juga organisasi. B. Identifikasi masalah. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan pikiran, perilaku, serta perasaan diri sendiri yang dimiliki oleh individu guna mencapai sebuah tujuan. Nah, berdasarkan fenomena yang terjadi di kampus, banyak mahasiswa yang aktif dalam berbagai macam organisasi, namun kurang dapat melakukan manajemen diri. Akibatnya, banyak bermasalah dalam prestasi belajar. Dengan ini, peneliti akan melihat bagaimana manajemen diri mahasiswa yang aktif berorganisasi dan melihat prestasi belajar mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. C. Batasan masalah. Penelitian ini menekankan masalah manajemen diri pada mahasiswa yang aktif berorganisasi, prestasi belajar mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, serta faktor yang mempengaruhi manajemen diri pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Nah, subjek pada penelitian ini hanya memfokuskan pada mahasiswa. D. Rumusan masalah. Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah, maka peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu apakah dinamika manajemen diri pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan dinamika manajemen diri pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Lalu ada F, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman di bidang psikologi mengenai dinamika manajemen diri, khususnya pada mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, dan dapat memberikan informasi baru mengenai manajemen diri, khususnya pada mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, serta dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain mengenai manajemen diri. Lalu ada 2, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaca guna memberikan informasi mengenai dinamika manajemen diri pada mahasiswa yang mengikuti organisasi. Diharapkan dapat memberikan gambaran dinamika manajemen diri mahasiswa. Bagi peneliti, mampu memahami manajemen diri serta menghargai waktu. Lebih teliti dalam menganalisis, mampu menerapkan pemaknaan psikologis pada kehidupan. Nah, bagi subjek, memberikan motivasi pada mereka agar dapat memanajemen diri terhadap waktu yang terbatas dan dapat memprioritaskan yang harus diprioritaskan. Memberikan kontribusi dalam membantu subjek memanajemen dirinya untuk menciptakan kehidupan yang bermakna bagi mereka. Terima kasih. Saya akan melanjutkan bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Langsung saja kita masuk kepada manajemen diri. Kata manajemen diambil dari kata bahasa Inggris yaitu manage, yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, ataupun memimpin. Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Terus kita akan memasuki menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Prijo Saksono tahun 2001. Nah, dia mengatakan bahwa manajemen diri atau self-management merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan sepenuhnya keberadaan diri secara keseluruhan, yang meliputi fisik, emosi, mental, ataupun pikiran, jiwa, maupun rohnya, dan realita kehidupannya dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian ada menurut Goleman tahun 2000, ia mengungkapkan bahwa manajemen diri merupakan pengelolaan impuls dan perasaan yang menekankan tergantung pada keselarasan kerja pusat emosi dan pusat eksekusi otak di lobus prefrontal. Berkaitan dengan hal tersebut, O'Keefe dan Berger, ia menjelaskan tentang self-management dalam Prijo Saksono tahun 2001. Menurutnya adalah sebagai menyelesaikan suatu tujuan. Nah, self-management ini tidak sama nih dengan self-control karena self-control berkonotasi mengendalikan atau menahan rintangan. Sedangkan self-management ini melakukan hal-hal seperti biasanya, menyangkut diri sendiri dengan kebebasan dan spontan.
Kemudian ada ciri-ciri manajemen diri yang dikemukakan oleh Canfor. Nah, menurutnya nih ada 4. Yang pertama itu tentang menentukan sasaran atau goal setting. Maksudnya di sini adalah kita tuh harus menentukan target tingkah laku, prestasi yang hendak dicapai. Nah, ini merupakan langkah pertama dalam program manajemen diri. Ditetapkan tujuannya ini untuk lebih mengarahkan seseorang pada bagaimana tujuannya ini supaya tercapai. Kemudian yang kedua itu memonitor diri sendiri atau self-monitoring. Nah, self-monitoring ini dengan cara mencatat atau membuat grafik dari data yang bisa dilihat oleh individu yang bersangkutan. Nah, sehingga bias berfungsi sebagai feedback, sebagai intensi, dan juga sebagai penguat untuk memonitor diri sendirinya. Kemudian yang ketiga itu ada mengevaluasi diri sendiri. Nah, mengevaluasi diri sendiri ini tahap yang penting, di mana di sini kita akan mengevaluasi tentang perkembangan dari rencana kerjanya. Apakah targetnya tercapai? Apakah batas waktunya terpenuhi? Apakah konsekuensi yang diperoleh setelah tercapainya target yang sudah ditetapkan itu sudah bagus? Di sini semua akan dievaluasi. Kemudian yang terakhir ada proses penguatan diri, self reinforcement. Nah, di sini itu teknik menghargai diri sendiri secara positif, yaitu positive reinforcement terdapat 2 macam. Yang pertama itu mengkonsumsi sesuatu yang ada di lingkungan individu yang bersangkutan. Yang kedua itu ada melepaskan verbal simbolik self reinforcement, yaitu pernyataan verbal terhadap diri sendiri terhadap apa yang sudah dilakukannya atau dicapainya. Dari ciri-ciri menurut Canfor ada lagi nih, ciri-ciri menurut Fikriana. Ia menyebutkan bahwa yang pertama itu ada mengenali diri sendiri terlebih dahulu, agar lebih mudah dalam merubah apa yang ingin dirubah dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, mempunyai komitmen yang besar pada diri sendiri. Jangan setengah-setengah agar benar-benar dapat berjalan dengan baik suatu perubahan itu. Kemudian lakukan perubahan atas kemauan diri sendiri, karena semua itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Pengaruh perubahan itu memang akan berpengaruh bagi orang lain, tetapi alangkah lebih baiknya itu atas kemauan diri sendiri. Kemudian ciri-ciri manajemen diri ditambahkan oleh G. Nah, yang pertama itu ada pendorongan diri atau self-motivation. Di sini maksudnya adalah dorongan dari psikologis diri seseorang yang merangsang sehingga mau melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian ada pengorganisasian diri, self-organizing, di mana ini adalah pengaturan sebaik-baiknya terhadap pikiran, energi, waktu, tempat, dan benda dalam hidup pribadi, sehingga semua terasa tertib dan lancar. Kemudian ada pengendalian diri atau self-control. Nah, di sini itu sebagai tekad dan langkah untuk memacu semangat, mengikis keseganan, dan mengerahkan energi untuk benar-benar melaksanakan apa yang harus dikerjakan, supaya mencapai tujuan yang didambakan. Nah, berdasarkan uraian di atas itu dapat disimpulkan, ciri-ciri orang yang memiliki manajemen diri tinggi yaitu harus menentukan sasaran, memonitor diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, proses penguatan diri, mengenali diri sendiri, mempunyai komitmen, pendorongan diri, pengorganisasian diri, dan pengendalian diri, gitu. Ciri-ciri satu dengan yang lain saling melengkapi, sehingga ciri-ciri yang terbaik adalah kombinasi dari beberapa ciri-ciri, sehingga menjadi satu kesatuan manajemen diri yang dapat mewakili semua ciri-ciri yang ada. Kita langsung masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri. Nah, di sini tuh banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen diri. Ya, antara lain itu ada faktor lingkungan. Nah, di sini dikemukakan oleh Prijo Saksono bahwa faktor itu penting dalam mempengaruhi manajemen diri, yaitu lingkungan. Lingkungan sosial yang menyenangkan, sikap atau respon dari lingkungan akan membentuk sikap terhadap diri seorang atau self-attitude. Kemudian, selain faktor dari lingkungan, faktor lain yang mempengaruhi manajemen diri menurut Pedler dan Boydell itu ada beberapa nih. Yang pertama, kesehatan atau health. Nah,
Di sini itu kondisi fisik maupun psikis mempengaruhi seseorang dalam mengarahkan aktivitas kehidupannya. Jadi, kalau misalnya fisiknya sehat, psikisnya sehat, itu akan mempengaruhi ia dalam memanajemen dirinya. Kemudian ada keterampilan atau keahlian ataupun skill. Nah, di sini skill ini yang dimiliki seseorang individu menggambarkan kualitas individu tersebut. Kalau misal skillnya bagus, maka manajemen dirinya juga bagus. Kalau skillnya hanya biasa-biasa saja, maka hasilnya pun juga biasa-biasa saja, bahkan buruk. Kemudian aktivitas atau action. Nah, di sini seberapa jauh individu mampu menyelesaikan aktivitas hidupnya dengan baik. Misalnya, seberapa jauh kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil suatu inisiatif. Nah, individu yang mampu mengembangkan aktivitas hidupnya, dia memiliki kepekaan terhadap berbagai alternatif ataupun cara pandang dan memiliki imajinasi moral yang tinggi sehingga keputusannya itu bisa dipertimbangkan. Kemudian ada identitas diri. Nah, ini identity nih. Identitas diri ini suatu hal yang sangat penting bagi individu di dalam kehidupannya karena menyangkut gambaran khas yang dimilikinya. Ini suatu ciri khas dari seseorang. Nah, kalau misalnya dia mempunyai identitas diri yang unik, yang khas, maka memanajemen dirinya pun juga bagus. Selanjutnya, Krug juga menjelaskan 8 faktor yang harus dipenuhi oleh seseorang bila ingin memanajemen dirinya. Nah, yang pertama itu ada kehangatan atau warmth. Individu yang memiliki kehangatan tinggi biasanya akan mudah dalam berhubungan dengan orang lain dan dia juga mudah loh menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Kemudian ada kecerdasan, intelligence. Nah, kecerdasan ini bukan hanya terbatas pada kemampuan menyelesaikan persoalan akademis, tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti problem solving. Kemudian aktivitas atau action. Nah, di sini itu seberapa jauh individu mampu menyelesaikan aktivitas hidupnya dengan baik. Misalnya, seberapa jauh dia mampu untuk membuat keputusan dan mengambil inisiatifnya. Kemudian ada identitas diri atau identity, sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya identitas diri ini suatu hal yang sangat penting karena itu suatu ciri khas di dalam individu tersebut. Kemudian ada keberanian, boldness. Nah, individu yang memiliki keberanian tinggi juga dia mampu mengambil keputusan dengan cepat, meskipun belum tentu keputusannya itu benar, walaupun dia harus mempunyai keberanian. Kemudian kestabilan emosi, emotional stability. Nah, di mana orang-orang yang memiliki stabil emosi yang tinggi jarang mengalami kecemasan. Bentuknya itu dia jarang mengalami kecelakaan dalam kerja ataupun dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ketajaman berpikir, shrewdness. Nah, itu dia berhubungan tentang kecerdasan, di mana orang yang berpikiran tajam dia mampu mengatasi masalah dan dapat berunding, dapat bermusyawarah, dapat memberi pendapat itu secara bersama-sama. Gitu. Kemudian ada rasa aman atau security, di mana individu yang memiliki rasa aman dia juga tidak akan mudah putus asa dan tidak suka menyendiri. Dia lebih suka bergaul dengan orang-orang banyak. Yang terakhir nih, disiplin. Nah, individu yang disiplin tentunya ia bisa dapat mengontrol dirinya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita tentang fungsi manajemen diri. Nah, fungsi manajemen diri ini ada 6. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan ini dimana harus jelas, membayangkan hasil akhirnya secara nyata yang ingin kamu capai dengan hasil dari aktivitas kamu yang kamu buat. Kemudian yang kedua itu menyusun rencana. Dalam menyusun rencana, kita harus bisa mengembangkan peta jalan terperinci yang akan menentukan langkah untuk menuju sasaran yang tadi kita tuju. Kemudian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga setiap langkah itu disertai dengan adanya beberapa alternatif dari mana yang harus membuat pilihan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa pilihan. Dari pilihan tersebut kita ambil nih beberapa alternatif yang baik untuk dilakukan dari keputusan tersebut. Kemudian yang keempat ada organisasi waktu dan ruang kerja.
Nah, di mana ini juga harus menyusun jadwal kerja yang nyaman untuk diri sendiri dan benar-benar harus mematuhinya tanpa terganggu oleh kegiatan lain, kegiatan apapun itu. Jadi emang harus terstruktur ya. Kemudian yang terakhir itu pembentukan saluran komunikasi dan informasi. Nah, ini mungkin salah satu fungsi yang terpenting karena ini berkaitan erat dengan yang lainnya. Kita harus bagus dalam komunikasi dan informasi gitu, harus mencakup, kita bisa komunikasi yang baik, terus harus dapat informasi yang baik juga gitu. Menurut Adler ini ada aspek-aspek manajemen diri, ada kesehatan, keterampilan atau keahlian, aktivitas, dan identitas. Udah tahu itu apa maksudnya ya. Terus menurut Goleman dalam Rinanda 2006 ada 5 aspek kemampuan manajemen diri. Nah, di sini ada pengenalan diri, sifat-sifat dapat dipercaya, kehati-hatian, mampu menyesuaikan diri, dan inovasi. Lanjut, kita masuk ke mahasiswa. Nah, mahasiswa berasal dari dua kata intelektual yang berbeda, yaitu maha untuk mewakili tingkat tertinggi dari seorang siswa dan siswa yang berarti peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Menurut KBBI, mahasiswa adalah seorang yang belajar di perguruan tinggi. Di dalam struktur pendidikan di Indonesia, mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi. Di antara lain, menurut Knopfmacher, mahasiswa adalah seorang calon sarjana yang di dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi yang dididik dan diharapkan untuk menjadi calon-calon intelektual. Nah, di sini ada ciri-ciri mahasiswa. Mahasiswa itu harus bersifat rasional, harus analisis, harus krisis, universal, sistematis, inovatif, dan revolusioner. Di sini ada fungsi mahasiswa. Fungsi mahasiswa itu umumnya adalah iron stock, agent of change, dan social control. Maksudnya adalah iron stock itu dia stok besi yang artinya harapannya menjadi manusia-manusia tangguh yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Kemudian ada agent of change, yaitu agen perubahan, di mana harapannya mahasiswa mampu menjadi agen-agen pembawa perubahan di masyarakat. Kemudian ada lagi tadi social control, di mana kontrol sosial, yang artinya harapannya mahasiswa ini dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan yang sudah baik dan membantu mengontrol dinamika sosial. Nah, kita masuk selanjutnya tentang organisasi. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani, yang berarti alat. Organisasi merupakan kumpulan minimal 2 orang yang dalam usahanya mencapai tujuan bersama diatur dalam suatu struktur, tugas, dan kewenangan secara sistematis, efisien, dan terkoordinasi. Nah, kemudian ada ciri-ciri organisasi. Yang pertama itu harus ada tujuan yang jelas. Kemudian tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian tujuan organisasi itu harus bisa diterima oleh setiap individu dalam organisasi. Gak boleh nih tujuannya itu ada yang menentang. Harus sepakat, harus sama-sama. Kemudian adanya kesatuan arah dalam organisasi dan adanya kesatuan perintah, adanya keseimbangan antara wewenang dan bertanggung jawab, kemudian adanya pembagian tugas yang merata, gak boleh ada yang berat sebelah gitu. Kemudian struktur organisasi sesederhana mungkin, yang kemudian juga ada pola dasar organisasi yang harus mantap. Kemudian setiap orang telah berjasa harus mendapatkan imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikannya pada organisasi. Misalnya tuh seperti kayak suatu organisasi misalnya tentang debat gitu. Nah, jadi dari apa yang udah dia dapat di hal itu, dia harus bisa menghasilkannya dan mengaplikasikannya ke kehidupannya sehari-hari. Kemudian dari ilmu-ilmu yang dia dapat dari organisasi itu, dia mampu menerapkannya gitu. Terus juga dia mampu mendapat inti-inti dari organisasi tersebut. Inti-inti debat itu gimana sih gitu. Kemudian penempatan orang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan adanya jaminan jabatan. Nah, jabatan ini harus sesuai dengan kemampuannya juga. Nah, kemudian di sini ada fungsi organisasi. Ada fungsi organisasi ini ada 4. Nah, yang pertama itu ada artikulasi dan agregasi. Kemudian ada norma, ada rekrutmen, dan ada sosialisasi. Yang pertama itu artikulasi dan agregasi.
di mana di sini sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Kemudian ada norma ini yaitu memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional, misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi. Kemudian ada rekrutmen, di mana di sini penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional. Kemudian ada sosialisasi, yaitu upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Di sini kalian bisa lihat ada penelitian dari Erma Damayanti. Dia mengadakan penelitian yang berjudul tentang manajemen diri mahasiswa yang aktif berorganisasi, di mana hasil dari penelitian tersebut tuh menunjukkan bahwa dalam manajemen dirinya dilakukan semua subjek, yaitu mengatur waktu dengan membuat jadwal dari setiap kegiatannya. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Maxwell dalam Prijosaksono 2001 bahwa salah satu aspek manajemen diri yaitu pengelolaan waktu, yang mana waktu harus dikelola dan dikendalikan supaya seseorang dapat mencapai tujuan hidupnya secara efektif dan efisien. Nah, di sini nih bisa kalian baca dan bisa dipahami ya tentang penelitian terdahulu. Oke, kita masuk ke kerangka pemikiran. Dari telaah tinjauan pustaka di atas tadi semua, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada manajemen diri mahasiswa organisasi, kemudian deskripsi, kemudian dinamika manajemen diri mahasiswa yang aktif berorganisasi. Nah, di sini saya jelaskan sedikit bahwasanya manajemen diri mahasiswa dan organisasi itu saling berkaitan, di mana dari kaitan tersebut menghasilkan suatu deskripsi, dan deskripsi inilah yang akan menghasilkan suatu dinamika manajemen diri mahasiswa yang aktif berorganisasi. Nah, tiga ini sangat berkaitan ya untuk memunculkan suatu dinamika itu. Nggak boleh kayak manajemen dirinya yang lebih tinggi atau mahasiswanya lebih tinggi atau organisasinya. Nah, ini dia mau lebih tinggi, lebih rendah, semua ini saling berkaitan. Nggak boleh ada yang salah satunya yang tidak ada. Mereka ini saling berkaitan. Itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di bab 2. Langsung saja akan dijelaskan bab 3 oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian, di mana di sini akan dijelaskan tentang kerangka penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, dan yang terakhir ada keabsahan atau kredibilitas data. Yang pertama ada kerangka penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong tahun 2007, pendekatan kualitatif ini di mana penelitinya ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang valid, yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang langsung terjun ke lapangan. Menurut Denzin dan Lincoln pada tahun 2009, fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu, dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu. Nah, pada penelitian kali ini, peneliti melakukan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk mendeskripsikan mengenai dinamika manajemen diri pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Pendeskripsian dinamika manajemen diri tersebut dijelaskan berdasarkan hasil dari pengambilan data di lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk melakukan wawancara dan observasi, dibuat panduan wawancara dan observasi mengenai dinamika manajemen diri. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Seperti yang kita ketahui, lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, dan juga merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi ini harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan pastinya kesesuaian dengan topik yang dipilih.
Nah, menurut Nasution tahun 2003 mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya 3 unsur, yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun lokasi penelitian pada penelitian kali ini yaitu di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Selanjutnya ada sumber data, di mana di sini akan dijelaskan tentang subjek penelitian, dokumen tertulis, dan dokumen tidak tertulis. Pada penelitian kali ini, subjek terdiri dari 5 orang, yang mana kelimanya memiliki beberapa kriteria yang sama. Yang pertama ada aktif berorganisasi, dan yang kedua yaitu mahasiswa di Universitas Medan Area. Selanjutnya ada dokumen tertulis. Dokumen tertulis ini didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan subjek, seperti bertemu langsung, melalui telepon, ataupun melalui video call. Alat pendukungnya yaitu pensil, ballpoint, buku, dan lainnya. Lalu ada dokumen tidak tertulis. Dokumen tidak tertulis ini bisa didapati dari hasil pengamatan, kamera, foto, recorder, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut, penulis langsung berhadapan dengan responden untuk mengumpulkan data-data informasi yang dibutuhkan, baik dari lokasi, individu atau kelompok, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi saat melakukan penelitian. Kemudian setelah informasi dan data-data tersebut terkumpul, maka penulis akan mendeskripsikan data-data yang kemudian diolah dalam tahap analisis hasil pembahasan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, pengumpulan data sebuah penelitian itu dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian, seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, sehingga kita memerlukan alat bantu sebagai instrumennya. Instrumen yang dimaksud di sini yaitu seperti kamera, telepon genggam, terus ada recorder, pensil, ballpoint, buku, ataupun buku gambar. Dan yang ketiga ada teknik pengumpulan datanya. Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai ataupun narasumbernya. Nah, kemudian menurut Ratna tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Humaniora, pada umumnya yang menyatakan bahwa wawancara atau interview adalah cara-cara untuk memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Di mana wawancara ini melibatkan 2 komponen, pewawancara yaitu peneliti itu sendiri dan orang yang diwawancarai. Kemudian ada prosedur analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Adapun dalam penelitian ini, kurang lebih analisis data dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, data diperoleh melalui observasi awal, melihat beberapa aktivitas subjek dan juga melihat keaktifan subjek di organisasinya. Dan wawancara dibantu dengan alat perekam dan juga telah memperoleh izin dari subjek untuk merekam. Yang kedua, mentransipkan hasil wawancara melalui pemutaran kembali dari alat perekam. Yang ketiga, mengatur dan mengindekskan data yang telah teridentifikasi dalam tabel. Selanjutnya yaitu membuat inisial bagi subjek guna pengkodingan. Selanjutnya juga membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data sesuai komponen manajemen diri. Lalu membuat kategorisasi berdasarkan komponen manajemen diri. Selanjutnya tema dan kategori sesuai subjek atau reduksi data. Selanjutnya juga eksplorasi hubungan antar kategori, kemudian membangun teori manajemen diri dan menggabungkan pengetahuan yang sebelumnya, lalu penundaan sementara simpulan untuk dianalisis, lalu konfirmasi data dengan subjek atau anggota yang diteliti, dan yang terakhir ada pembuatan simpulan dan penulisan laporan berupa deskripsi dan eksplanasi dilengkapi dengan bagan.
Kemudian keabsahan atau kredibilitas data, di mana keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, di mana ini lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability, menurut Sugiono tahun 2007. Nah, ada 4 nih kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama, credibility, atau derajat keterpercayaan. Lalu yang kedua ada transferability, atau keteralihan. Dan yang ketiga ada dependability, atau kebergantungan. Dan yang keempat ada confirmability atau kepastian. Baik, ini akan dijelaskan satu-satu, di mana credibility atau data kepercayaan itu sebagai pengganti validitas internal. Kriteria yang satu ini berfungsi untuk melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan cara membuktikannya itu peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Selanjutnya ada transferability atau keteralihan, di mana ini sebagai pengganti validitas eksternal. Keteralihan ini tergantung pada kesamaan antara konteks, pengirim, dan penerima. Peneliti harus mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks itu, dan perlu ada penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut. Bila pemakai melihat ada yang cocok dalam situasi yang sama, maka masih perlu penyesuaian yang dapat diduga bahwa tidak ada situasi yang sama jika masih diperlukan menurut keadaan masing-masing. Selanjutnya ada dependability atau kebergantungan. Sebagai substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif, kelemahan dari kriteria yang satu ini sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Instrumen utamanya yaitu manusia dan rentan terhadap ketidakpercayaan, seperti misalnya ketika letih, malas, dan lupa. Selanjutnya ada confirmability atau kepastian. Sebagai substitusi istilah objektivitas, objektif dalam penelitian kualitatif tidak tergantung pada banyaknya jumlah subjek yang menyatakan, tetapi pada kualitas data atau informasi yang dikemukakan oleh subjek penelitian atau informan. Jadi tidak tergantung ya pada orangnya, tetapi pada datanya. Karena itu data yang dikumpulkan harus dapat dijamin keandalannya. Selain 4 kriteria yang sudah dijelaskan tadi, ada juga teknik utama dalam pengecekan kredibilitas atau pengabsahan. Sebagai berikut. Yang pertama ada perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan ini berarti si peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data itu tercapai. Jika itu dilakukan, maka akan membatasi, yang pertama, gangguan dari dampak peneliti pada konteks. Yang kedua, membatasi kekeliruan peneliti. Yang ketiga, mengkompensasikan pengaruh dan kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. Pada penelitian ini, kegiatan-kegiatan subjek seperti berkuliah di Universitas Medan Area. Dalam proses kuliah tersebut, terdapat banyak informasi tentang keaktifan subjek dalam organisasi. Menurut Purwandari, tahun 1998, proses tersebut merupakan bagian dari triangulasi metodologis, yaitu yang dipakai beberapa metode yang berbeda, diantaranya wawancara dan observasi untuk mengungkapkan hal yang sama. Yang kedua ada pengecekan sejawat melalui diskusi. Ini dilakukan agar peneliti mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Juga memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dalam benak peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti meminta teman sejawat yang juga melakukan penelitian kualitatif untuk melakukan pengecekan ulang bagian-bagian yang dirasa kurang tepat. Yang ketiga ada teknik analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.
Teknik analisis kasus negatif ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Kasus negatif digunakan sebagai kasus hipotesis alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan argumentasi penemuan. Dalam penelitian ini, proses yang dilakukan adalah reduksi data, yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang keempat ada kecukupan bahan referensial. Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam penelitian ini, proses yang dilakukan adalah pengujian data dengan teori dan pengecekan temuan dan interpretasi awal terhadap data mentah, yaitu wawancara dan observasi. Yang kelima, ada pengecekan anggota. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data itu sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi datanya, kategorisi analisisnya, penafsirannya, dan kesimpulannya. Pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Dalam penelitian ini, suatu kegiatan memberikan pengujian temuan dan interpretasi langsung dengan sumber manusia sebagai informan. Peneliti melakukan informasi data hasil kepada subjek untuk memastikan benarnya jumlah subjek. Nah, itu saja hasil dari diskusi kelompok 9. Berikut ada daftar pustaka di mana kelompok kami mendapatkan berbagai macam informasi ataupun data dari proses pembuatan tugas ini. Ini dia daftar pustakanya. Selanjutnya ada juga ini. Dan juga ada ini sumber-sumber data yang kami peroleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.